Assalamualaikum, selamat siang. Ketemu lagi bersama kami di Random Channel. Hari ini kita akan membuat konten tentang pengembangan tanaman stroberi yang media tanamnya kita menggunakan pupuk kandang dari kotoran sapi yang sudah cukup lama. Dan hari ini kita akan buatkan kontennya. Nah, kita sudah sampai di rumah ini, di depan rumah saya. Banyak sekali metode pengembangan tanaman stroberi, baik secara proses penyemaian maupun menggunakan metode sulur. Dan hari ini kita akan buatkan pengembangan tanaman stroberi menggunakan sulur. Karena sebelumnya teman saya menanyakan tentang gimana caranya menanam bibit stroberi. Nah, ini adalah media tanam yang kita ambil tadi. Ini termasuk rawit juga, cabai rawit. Kita menggunakan media tanamnya dari pupuk kandang. Hari ini cukup cerah dan cuaca seperti ini akan membuat stroberi itu cepat lesu. Jadi setelah waktu memasuki sore harus kita siram. Gak boleh juga terlalu keteduhan, jadi harus balance. Ya, salah satu caranya ketika cuaca seperti ini kita harus lakukan penyiraman. Sebetulnya tanaman stroberi saya ini baru membaik karena kemarin kita diserang hama ulat yang berasal dari pohon jambu. Bisa kita lihat ini daunnya keriting karena diserang ulat sehingga menyebar ke tanaman yang lain. Nah, kita akan mulai cara membibitkan tanaman stroberi dengan metode sulur. Nah, kita akan mencarikan untuk menjepit si sulur supaya tidak bergerak ya, supaya stabil. Kita gunakan juga ini dari batang stroberi yang sudah tidak terpakai. Karena kenapa saya menggunakan ini, karena kalau dari tanaman yang organik ini kita gak usah cabut, karena dengan sendirinya akan mengalami pembusukan. Dan seterusnya kita gunakan hal yang sama juga. Kenapa saya sudah sekecil ini saya sudah satukan dengan tanah, saya sudah satukan dengan tanah. Salah satu alasannya untuk si stroberi ini cepat merangsang pertumbuhan akar. Dan dikarenakan tadi HP kita lowbat, kita nunggu terisi penuh, tiba-tiba turun hujan, maka kita lanjutkan ini setelah hujannya selesai. Kita akan cari sulur di sini yang tidak terpakai untuk menjepit sulur yang akan kita tanam. Seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya menggunakan batang ataupun sulur dari stroberi, karena ini tidak usah kita cabut lagi, karena dengan sendirinya akan mengalami pembusukan. Nah, ini alasannya kenapa sebesar ini udah kita satuin sama tanah, karena memang si stroberi sulurnya itu akan cepat berakar jika dia menyentuh tanah. Itu bisa kita lihat walaupun kecil, karena memang ini usianya belum lama. Ini udah punya akar ya. Jadi salah satu tujuannya untuk tidak memberatkan induk dari pohon ini. Ketika punya akar, maka beban untuk memberikan nutrisi kepada si sulur ini tidak terlalu berat. Makanya sejak usia sedini ini udah kita tanam.
salah satu tujuannya seperti itu. Ini kita dari sulur juga ya yang kita potong buat menjepitnya biar cepat pembusukan. Nah, sekarang kita akan potong sulur yang tidak terpakai. Contoh yang seperti ini kan nggak akan kita tanam biar kita bisa fokus untuk pengembangan buah. Soalnya kita lihat ini bunganya udah besar ya, cukup bagus, maka harus kita potong. Potongnya harus sangat pendek, sangat dekat sekali sama pohonnya supaya si pohonnya tidak menyalurkan nutrisi ke sulur ini. Ibaratnya kalau dipotong, contoh kalau dipotong seperti ini, nah ini akan sangat lama pembusukannya karena si pohon tersebut terus mengirimkan atau menyalurkan nutrisi kepada si sulur ini. Tapi ketika kita potong lebih pendek, ini kita lihat banyak yang sebelumnya kita potong, jadi si nutrisinya itu nggak terbuang sia-sia. Ini banyak sekali ya sulur ya. Ini kita potong lagi, Nah, ini termasuk waktu itu saya terlalu banyak menanam pada satu pot ini sampai 4 pohon, dan itu terlalu banyak. Nah, ini yang akan kita bedakan. Di sini kita akan satu polybag satu pohon biar hasilnya lebih baik dibanding yang lain. Tidak apa? Ini daun yang rusak seperti ini dan udah kita lihat ini sudah sangat tua, kita harus buang karena ini akan sangat berpengaruh sama pertumbuhan buah ataupun pertumbuhan daun berikutnya. Maka harus kita potong, tapi bukan dengan cara dipotong, kita tarik ke bawah, nah dengan cara seperti ini. Jadi kalau kita misalkan potong sama halnya kayak sulur tadi, jadi ketika kita potong terlalu atas, ini akan si nutrisinya terus akan ke sini. Jadi ibarat daun yang rusak seperti ini, si tanaman ini fokus untuk memperbaiki kerusakan yang ada di daun tersebut. Tujuannya dipotong biar nutrisinya tidak terbagi. Nah, ini kan yang saya sebutkan tadi, ini karena kita diserang hama ulat, terlihat tuh bolong-bolong. Ini juga harus kita ambil, jangan dipotong ya. Ini enggak saya potong, cuman saya tarik ke bawah biar dia lepas. Ini kayak daun-daun yang seperti ini harus kita buang karena kita memang tidak memakan daunnya, yang kita makan buahnya. Ini di samping nih kita sekaligus buang juga nih bakal sulurnya. Oh iya, nih kayak rumput yang seperti ini harus kita cabut. Pokoknya ketika di media tanam ini selain stroberi harus kita cabut, karena memang stroberi paling nggak suka katanya jika ada tanaman yang lain di sekitarnya, jadi mengganggu lah. Sulurnya banyak sekali.
Ini bikin nih, goreng. Nah, ini kita lihat, ini sebelumnya kan bisa teman-teman lihat saya nanamnya satu polybag itu 2 pohon stroberi ya, 2 stroberi. Nah ini saya coba 1 stroberi, walaupun ukurannya terlihat kecil, cuman perkembangannya bagus karena memang dia gak punya saingan ya untuk menyerap nutrisi dari medianya. Ini ya ini harus nih kayak buah yang seperti ini, kayak bunga yang kita lihat ini pembusukan, kita harus potong, kita buang aja karena walaupun dia membesar ini gak bakalan bagus. Ini cuman sayang lah, ini kan baru belajar berbuah, lebih baik kita biarin aja dulu ya. Contohnya kita antar seperti ini, jika stroberi menyentuh tanah maka ini akan terjadi pembusukan, walaupun ini belum benar-benar tua tapi udah mengalami pembusukan. Maka kita harus menghindari supaya stroberi tidak menyentuh tanah. Kita gunain ini, yang penting tujuannya tidak menyentuh tanah biar tidak ada pembusukan. Contohnya seperti ini jika tidak menggunakan polybag.